ini bakal ngebahas tentang perdagangan senjata internasional. So, buat kalian jangan sampai di skip, tonton sampai habis videonya dan semoga bermanfaat ya. Oke, kita mulai pembahasannya, yaitu mungkin dari kalian sih belum banyak yang tahu kalau misalkan perdagangan senjata internasional ini berkaitan erat dengan isu-isu perdamaian dan keamanan, keadilan dan ketidakadilan, dan juga pengembangan dan keterbelakangan, yang dimana perkembangan senjata internasional ini sudah menjadi salah satu fenomena dari perkembangan dunia internasional. Dan senjata ini merupakan komoditas yang paling menggiurkan untuk diperdagangkan, apalagi di perdagangan yang ilegal. Dalam dunia internasional sendiri, keberadaan senjata ini merupakan sebuah elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari negara. Selain digunakan pada saat perang, senjata juga digunakan untuk membangun sistem pertahanan dari suatu negara, apalagi negara yang terlibat dalam konflik. Negara yang terlibat dalam konflik cenderung memiliki ataupun membutuhkan lebih banyak senjata dari negara yang tidak berkonflik. Hal ini dilakukan untuk meredam konflik yang sedang terjadi. Akibatnya, semakin tinggi konflik yang terjadi, semakin tinggi pula suatu negara dalam membutuhkan senjata yang lebih banyak. Dan semakin banyaknya negara-negara berkonflik dalam membutuhkan senjata, maka negara-negara tersebut dijadikan sasaran bagi para pedagang senjata ilegal. Dan para pedagang senjata ilegal ini dapat mendapatkan keuntungan hingga bernilai ratusan jutaan, hingga bahkan bisa miliaran dolar Amerika Serikat. Dan kalau ditanya kenapa sih mereka tuh bisa dapetin keuntungan segitu gedenya atau segitu banyaknya, ya karena tuh mereka menjual senjata-senjatanya itu dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasanya. Lalu kita masuk ke faktor dari terjadinya perdagangan senjata internasional. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor dari geopolitik, dan yang kedua itu faktor pada saat harga minyak dunia sedang meningkat. Lalu pada tahun 1991 terbentuklah United Nations Register of Conventional Arms atau UNROCA yang dikelola oleh United Nations Officer for Disarmament Affairs. Dan UNROCA ini merupakan mekanisme utama transparansi internasional yang resmi terkait dengan transfer-mentransfer senjata. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terkait dengan perdagangan senjata internasional memiliki 3 sistem senjata yang diperdagangkan, yaitu yang pertama ada the Trade in Major System, yang senjatanya ini merupakan tanks, combat aircraft, dan juga warships. Lalu senjata sistem kedua ada the Trade in Dual Use Items dengan sipil dan militer. Senjata dari sistem ini terdiri dari shotguns, unarmed helicopter, sampai ke perlengkapan pengembangan nuklir, chemical and biological weapons. Lalu senjata sistem ini memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi, seperti yang terjadi pada Abdul Khadir Khan yang ditangkap dengan tuduhan memperdagangkan teknologi pengembangan nuklir melalui black market. Abdul Khadir Khan ini merupakan bapak bom nuklir Pakistan yang mengembangkan senjata nuklir di Eropa dan mendapatkan dukungan dari pemerintah Zulfikar Ali Bhutto. Lalu sistem yang terakhir yaitu ada sistem the Trade in Small Arms and Light Weapons, yang senjatanya ini terdiri dari AK-47 two-shoulder fire missiles. Senjata ini memiliki banyak sekali keuntungan, mulai dari senjatanya yang kecil dan bisa dioperasikan oleh satu orang hingga beberapa orang, dan juga harganya yang terjangkau, lalu pengiriman senjatanya pun mudah dan juga sulit untuk dilacak. Dan diperkirakan ada 70 hingga 100 juta senjata AK-47 yang tersebar di seluruh dunia.
karena AK-47 ini merupakan senjata yang paling populer, yang paling sering digunakan oleh para terorisme, kelompok pemberontak maupun kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terkait black market. Apaan sih black market itu? Black market atau perdagangan gelap merupakan suatu barang yang masuk ke suatu negara tanpa ada izin resmi dan tidak membayar pajak. Dan black market ini mempunyai metode yang lain, tapi metodenya sama nih sama black market, yaitu ada pasar abu-abu atau grey market. Grey market ini merupakan perdagangan tidak resmi dalam sekuritas keuangan. Perdagangan grey market ini bisa terjadi karena ketika sekuritas baru dibeli dan barangnya ini dijual sebelum diperdagangkan secara resmi. Salah satu tokoh utama dari perdagangan senjata gelap dunia yaitu ada Victor Bout. Victor Bout ini merupakan pemain paling aktif dalam perdagangan senjata gelap yang terjadi pada konflik di Angolia, lalu konflik di Liberia pada saat rezim Charles Taylor, lalu pada saat pemberontakan di Sierra Leone. Dan diperkirakan Victor Bout ini memasok hingga 50 juta US dollar dari penjualan persenjataan pada saat konflik di Taliban dan di Al-Qaeda. Dan pada akhirnya PBB menyepakati perjanjian untuk mengawasi perdagangan senjata global. Perjanjian ini disebut dengan Arms Trade Treaty atau ATT yang ditandatangani pada tahun 2013. Perjanjian ATT ini berusaha untuk meregulasi dan membatasi perdagangan internasional dalam senjata konvensional, mulai dari senjata ringan hingga tank tempur dan kapal perang senilai 70 miliar. Dan dari 193 negara anggotanya, ada 154 yang menyetujui dan mendukung, lalu 3 negara yang menentang, dan 23 negara yang abstain. Oke, mungkin penjelasannya sampai sini aja. Kalau mungkin soalnya banyak banget ya, panjang banget nih tentang perdagangan senjata global internasional ini. Jadi waktunya pun bisa dibilang kurang cukup. Jadi mungkin kapan-kapan bisa kita bahas lagi terkait perdagangan senjata internasional ini. Tapi untuk kalian, aku berterima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian. Pokoknya semoga bermanfaat aja deh. Dan aku minta maaf kalau misalkan informasinya kurang jelas ataupun kata-kata yang kurang baik atau gimana pun itu, tapi aku minta maaf dan aku berterima kasih sekali lagi. See you on next video. Bye bye.